Hai semua, jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media. Jadi tadi pagi itu saya lihat ada yang komentar menanyakan perkembangan setelah beberapa bulan dari video beli SBN seri STN009 di aplikasi Bibit, menggunakan pembayarannya itu menggunakan aplikasi Dana ya, dompet digital Dana. Nah, sebenarnya di sini saya itu nggak ada niatan untuk membahas hasil investasinya, karena memang investasi SBN ya cuman itu aja. Jadi kita beli SBN dari awal, terus setiap bulan kita akan mendapatkan kuponnya. Jadi memang seperti itu. Tapi karena memang di sini ada yang nanyain, jadi di sini saya bakalan membahas hasil investasi SBN saya di aplikasi Bibit pada seri ST009. Ya, siapa tahu bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang memang pengen juga investasi SBN di aplikasi Bibit atau di aplikasi lainnya. Karena memang investasi SBN itu juga sama aja. Di aplikasi manapun juga sama aja. Nah, ini adalah portofolio saya STN009 pada aplikasi Bibit, di mana di sini saya itu membeli dengan nominal 10 juta rupiah. Nah, di portofolio ini memang tidak ada keterangan ya berapa keuntungan saya yang sudah saya dapatkan dan berapa persen itu tidak ada keterangannya di sini. Nah, ini adalah histori atau riwayat pembelian saya sukuk tabungan STN009 di aplikasi Bibit itu pada tanggal 13 November 2022. Nah, pada saat video ini dibuat, ini sudah tanggal 29 Maret 2023 ya. Jadi di sini sudah berjalan selama 3 bulan. Nah, ini adalah hasil dari investasi STN009 yang ada di aplikasi Bibit sebanyak 10 juta rupiah. Jadi kupon yang pertama itu pada tanggal 10 Januari 2023 sebanyak 50.000 rupiah. Terus yang kedua itu pada tanggal 10 Februari 2023 sebanyak 46.000 rupiah. Kok beda, nanti saya bakalan jelasin ya. Kemudian yang ketiga ini pada tanggal 10 Maret 2023 sebanyak 53.000 rupiah. Dan untuk kuponnya memang setiap tanggal 10 ya, setiap bulannya. Sekarang kita akan bahas mengenai pembagian kupon yang pertama sebanyak 50.000 rupiah. Ini lebih besar dari yang seharusnya cuma di 46.000 rupiah. Ini saya ada di aplikasi Bariksa untuk simulasi SBN. Jadi di sini saya pilih STN009, lalu dengan nilai pembeliannya itu 10 juta ya. Dimana di sini untuk imbal hasil dari STN009 itu di angka 6,15%, dan seharusnya saya itu mendapatkan imbal hasil setiap bulan atau per bulan itu sebanyak 46.125 rupiah. Nah, ini kenapa pada saat pembagian kupon yang pertama itu di 50.000 rupiah, lebih besar dari yang seharusnya. Ini disebabkan karena untuk pembagian kupon yang pertama itu diberlakukan yang namanya long kupon. Nah, buat teman-teman yang memang tidak tahu long kupon itu apaan, jadi di sini teman-teman bisa baca ya. Silakan dibaca biar paham. Jadi long kupon adalah kupon atau imbal hasil yang jangka waktunya lebih panjang daripada kupon bulanan, sehingga nilainya juga bisa lebih besar daripada kupon bulanan. Kupon perdana STN009 disebut long kupon sebab jangka waktu investasi setelah settlement 7 Desember 2022 hingga pembayaran kupon lebih dari 1 bulan. Jadi maksudnya gini, untuk tanggal settlement pada ST009 itu pada tanggal 7 Desember 2022 ya. Dan untuk pembayaran kupon yang pertama itu pada tanggal 10 Januari 2023. Jadi kalau kita hitung itu lebih dari 1 bulan. Makanya di sini ada lebih 3 hari ya. Bisa baca yang selanjutnya, long kupon ini besarannya adalah kupon sebulan penuh ditambah 3 hari. Jadi di sini ditambah dengan 3 hari karena memang jangka waktu dari tanggal settlement tanggal 7 Desember sampai tanggal 10 Januari pada pembagian kupon yang pertama itu lebih dari 1 bulan, alias 1 bulan lebih dari 3 hari. Makanya untuk pembayaran kupon yang pertama kali itu lebih besar dari 1 bulan atau kupon bulanan. Pembagian kupon yang kedua itu pas di 46.125. Untuk yang ketiga, pembagian kupon yang ketiga itu pada tanggal 10 Maret 2023 dengan nominal yang lebih besar dari yang seharusnya di angka 53 ribuan ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang untuk sukuk tabungan itu adalah jenis kuponnya dalam bentuk mengambang dengan tingkat minimum. Nah, ini kamu bisa baca ya. Sukuk tabungan atau surat berharga syariah negara, ini tingkat imbal hasilnya mengambang dengan tingkat minimum atau floating with floor. Jadi di sini maksudnya adalah
kuponnya itu mengambang, bisa naik teman-teman, tapi tidak bisa turun dari batasannya yang sudah ditentukan dari awal. Nah, kalau untuk ST009 ini sudah ditentukan batas minimumnya itu di angka 6,15%. Jadi memang jenis produk SBN itu berbeda-beda ya. Silahkan kamu bisa baca di sini ada 4 SBN, SPR, ST, suku tabungan, obligasi negara retail atau ORI, lalu ada sukuk retail atau SR. Saya sudah pernah bahas perbedaan dari 4 jenis SBN ini buat teman-teman yang pengen nonton. Nanti aku kasih link videonya di deskripsi. Ini untuk lengkapnya ya, imbalan ST009 ini sukuk tabungan memiliki imbalan mengambang dengan batasan minimal atau floating with floor sebesar 6,15% per tahun dan mengacu pada BI 7 day reverse repo rate. Nah, ini ada keterangan, kamu bisa baca ya. Imbalan mengambang. Mengambang artinya besaran imbalan sukuk tabungan akan disesuaikan dengan perubahan BI 7 day reverse repo rate setiap 3 bulan sekali. Apa itu BI 7 day reverse repo rate? Ini maksudnya suku bunga acuan lah, anggap aja suku bunga acuan Indonesia. Lalu untuk imbalan minimal, jadi imbalan minimal artinya tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal yang berlaku sampai dengan jatuh tempo. Nah, ini untuk besaran suku bunga imbalan ya, imbal hasil yang sudah ditentukan pada ST009 itu sebesar 6,15%. Jadi dia itu tidak bisa turun dari 6,15%, tapi bisa bertambah, bisa lebih besar lagi dari 6,15%. Jadi di sini teman-teman sudah paham ya. Di sini memang ada simulasinya, tapi nggak terlalu penting juga untuk dibahas. Oke, jadi itu dia untuk hasil investasi saya selama 3 bulan pada ST009 pada aplikasi Bibit. Buat teman-teman yang pengen juga investasi SPN, saya sudah pernah bikin tutorialnya. Ambil SPN itu pada aplikasi Bibit, terus Barisa, lalu di aplikasi DigiBank by DBS. Nanti aku kasih link video tutorialnya di deskripsi ya. Untuk sekarang saya pun juga masih memiliki portofolio SPN yang ada di aplikasi DigiBank by DBS ya. Itu pada produk SR015 dan juga SR017 sebanyak 20 juta ya. Jadi masing-masing ini 10 juta. Ini kalau kita lihat tidak ada 10 juta, memang itu adalah nilai pasarnya. Nah, di sini saya itu belinya itu pada pasar sekunder ya, bukan pasar perdana. Mungkin nanti saya juga bakalan membahasnya supaya bisa jadi referensi buat teman-teman khususnya yang pengen investasi SPN juga. Kebetulan untuk di tahun 2023 ini ada banyak sekali SPN yang akan diluncurkan. Ini adalah daftar SPN yang akan diluncurkan di tahun 2023 ya. Ini ada banyak. Jadi silakan buat teman-teman yang pengen investasi, silakan dipersiapkan untuk dananya mulai dari sekarang. Dan nanti tunggu, ini mulai tanggal 5 sampai 24 Mei nanti juga bakalan muncul ST010 ya, dan seterusnya. Ini masih ada banyak sekali SPN yang akan diluncurkan. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman. Jangan lupa buat yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe-nya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.